Sampurasun kasadayana. Pembahasan sekarang saya ingin coba bahas tentang pusaka-pusaka yang ditanam di dalam tubuh seorang satria piningit. Pusaka-pusaka yang ditanam di tubuh seorang satria piningit. Pusaka tersebut akan sangat bermanfaat bagi umat manusia, sebab pusaka tersebut bisa membuat perubahan pada diri manusia-manusia yang bisa mengenali sosok tersebut. Sebelum ke pembahasan ini, saya ingin coba jelaskan bahwa setiap pusaka yang dimiliki oleh satria piningit ialah pusaka yang berbentuk energi atau siloka. Jadi setiap pusaka itu adalah siloka-siloka bagi seseorang yang memilikinya. Begitu. Ada banyak pusaka yang dimiliki satria piningit. Salah satu pusaka tersebut ialah yang disebut pusaka cakra ningrat, busur dan panah, batu, gitu kan. Terus kujang, ada juga keris, terus ada juga tongkat. Banyak pusaka-pusaka yang dimiliki oleh beliau. Salah satunya saya akan coba jelaskan beberapa pusaka yang dimiliki oleh satria piningit. Yang pertama, saya ingin coba jelaskan pusaka yang dimiliki satria piningit, yaitu cakra ningrat. Cakra itu adalah ketajaman, gitu kan. Pusaka cakra penggilingan adalah kehidupan. Jadi di setiap kehidupan manusia akan diolah menjadi suatu pengetahuan atau ilmu agar menjadi pembelajaran. Ketika seseorang yang memiliki pusaka tersebut, pusaka cakra penggilingan, akan selalu mempelajari kehidupan, atau di dalam Ugawangsi Siliwangi biasa disebut sebagai ranting dan daun kering, di mana pusaka cakra penggilingan itu disebut dalam Bocah Angon itu ranting dan daun kering, yang dimana dalam Ugawangsi Siliwangi Bocah Angon mengumpulkan ranting dan daun kering. Nah, cakra penggilingan itu adalah dimana Bocah Angon mempelajari tentang kehidupannya, tentang perjalanannya di dalam menjalani kehidupan agar menjadi pesan atau pengalaman yang sangat berharga yang disebut harta amanah. Itu akan menjadi suatu pencerahan bagi orang-orang yang memerlukannya. Begitu. Nah, kenapa disebut cakra penggilingan? Karena setiap pembelajaran yang kita temui, kita harus mempelajari sesuatu dengan sangat teliti, dengan sangat tajam, membelah sesuatu agar kita bisa tahu bagian terdalam. Begitu. Makanya cakra itu adalah ketajaman. Begitu. Jadi ketika satria piningit ini memberikan penjelasan tentang suatu pengetahuan, itu akan sangat mendalam, sebab beliau memiliki cakra penggilingan yang disebut kalau di dalam gambaran di
dalam gambaran pusakanya itu, yaitu lingkaran bulat yang bergerigi tajam. Nah, itu yang bisa kita membelah sesuatu agar bisa melihat bagian dalamnya begitu. Nah, jadi suatu penjelasan yang diberikan Satria Beningit tentang kehidupan, tentang ilmu-ilmu, tentang sabab musabab itu dikarenakan memiliki cakra panggilingan seperti itu. Dan ketika Satria Beningit ini mempelajari sesuatu gitu kan, nah beliau itu memiliki batu yang disebut tiga serangkai lah, 3 macam batu atau satu kesatuan tapi bentuknya 3 gitu. Nah, fungsi di pusaka tersebut adalah tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Mungkin kita masih ingat bahwa ciri-ciri Satria Beningit itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi atau pura-pura ketipu, begitu kan? Padahal beliau itu memiliki pusaka tersebut agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, begitu. Jadi akan tahu hukum yang disebut sabab musabab. Sebabnya begini karena kita begitu, sebabnya begitu karena kita begini, begitu. Yang pernah saya contohkan yaitu tentang misalkan bencana alam, misalkan seperti itu kan karena sebabnya bencana alam itu terjadi itu karena ulah manusianya sendiri, karena manusianya begitu kan. Nah, itu dari pusaka yang disebut batu itu yang 3. Nah, kemudian panah itu yang seperti dimiliki Dewa Krishna atau enggak salah, atau Sri Rama gitu ya. Nah, itu yang bisa mengeluarkan ketika ditembakkan busur atau anak panah tersebut, 1 bisa jadi 1000. Nah, itu fungsinya untuk ketika Satria Beningit ini menjelaskan sesuatu akan masuk nih, akan merasuk ke alam bawah sadar setiap pendengarnya. Sebab anak panah itu ditembakkan 1 jadi 1000, jadi akan banyak, ibaratnya sekali tembak akan mendapatkan 1000 target gitu. Nah, sebab itu makanya setiap yang dijelaskan oleh Satria Beningit ini tentang ilmu-ilmu kehidupan, tentang agama, tentang penjelasan tentang ilmu-ilmu ibaratnya yang bisa menyesatkan, itu akan merasuk ke dalam bawah sadar kita, dan secara tidak sadar kita akan selalu mengingatnya. Itu fungsi-fungsi dari pusaka-pusaka yang dimiliki Satria Beningit. Kenapa Satria Beningit bisa memiliki pusaka-pusaka tersebut? Sebab sebagai seseorang yang akan mengubah cara pikir manusia melalui energi-energi yang dimiliki oleh pusaka tersebut. Sebab orang-orang yang ibaratnya terpilih itu akan memiliki energi-energi yang ibaratnya dimiliki oleh pusaka tersebut, begitu. Dan ada satu pusaka lagi yang disebut tongkat. Nah, tongkat itu identik, kita kalau sering membahas, yaitu tongkat yang disebut Nabi Musa. Ketika tongkat Nabi Musa itu digambarkan bisa berbentuk ular, bisa membelah lautan, itu adalah gambaran di dalam kehidupan. Ular itu seperti ibaratnya kan ular itu memanjang, yang namanya panjang itu berarti ikatan, bisa mengikat, totali lah disebutnya.
Jadi ketika digambarkan tongkat tersebut adalah ular, berarti tongkat tersebut bisa mengikat pada suatu ibaratnya yang pemberian atau ilmu-ilmu yang diberikan oleh Satria Piningit kepada manusia akan terikat di dalam ingatan setiap manusia tersebut. Makanya Satria Piningit ini akan diikuti, akan banyak pengikutnya karena terikat dengan ilmu-ilmu yang diberikannya dan mudah dipelajari dan masuk ke dalam bawah sadar setiap pendengarnya. Dan ketika tongkat tersebut digambarkan sebagai pembelah lautan yang disebut dalam sejarah kisah Nabi Musa, itu adalah seorang kesatria yang memiliki tongkat tersebut bisa memberikan jalan bagi seseorang yang sedang menemukan kebuntuan di dalam hidupnya, bisa memberikan solusi. Orang yang memiliki tongkat tersebut, solusi untuk menghadapi kehidupan yang sangat amat rumit di dalam kehidupan seseorang yang sedang buntu akan jalannya. Seperti itu. Makanya banyak orang yang menganggap bahwa Satria Piningit ini akan menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat, akan menjadi pembuka. Nah, ketika seseorang ini bisa menjadi pembuka, kita harus berpikir bahwa seseorang menjadi pembuka jalan, yaitu agar kita menemukan kesejahteraan, itu kan melalui diri manusia pribadi itu sendiri. Ketika seorang kesatria ini memberikan penjelasan, memberikan ilmu-ilmunya, bisa menerima tidak kita sebagai yang mengharapkan seseorang tersebut? Bisa mengenali tidak? Jika kita tidak bisa mengenali dan kita tidak bisa terbuka dan menerimanya, kita tidak akan pernah bisa menemukan seseorang sebagai pembuka jalan. Seperti itu. Demikian atau sekian pembahasan kali ini tentang pusaka-pusaka dan manfaatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.